Selamat pagi, Recisian yang terkasih. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang ya tentang Gua Maria Bunda Penolong Abadi yang baru saja jadi di SD Regina Pacis ini. Alasan kami membangun Gua Maria di SD Regina Pacis ini sebenarnya sih sederhana. Saya ingin mengajak anak-anak supaya setiap pagi kalau mereka datang itu punya waktu 1 atau 2 menit hening sejenak di hadapan Tuhan dalam doa-doa mereka itu. Manfaat Gua Maria ini untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD Recis ya, itu mereka biasa pagi-pagi itu biar begitu mereka taruh tas lalu duduk sebentar di sini lalu berdoa. Saya minta pada mereka kalau misalkan hari ini papa lagi sakit, mungkin juga mama lagi sakit, atau di rumah papa mama lagi berantem, ya duduklah minta doa melalui perantaran Bunda Maria supaya papa dan mama itu bisa berdamai lagi, bisa sehat lagi seperti yang mereka kehendaki. Yang mendorong saya untuk membangun Gua Maria ini sebenarnya tadi sederhana. Saya ingin melihat anak-anak itu setiap pagi punya sedikit kedisiplinan untuk berdoa pagi. Mungkin di rumah mereka cepat-cepat buru-buru nggak ada kesempatan untuk doa pagi, maka kemudian saya terpikir mungkin lebih baik kalau misalkan disediakan satu tempat doa khusus di luar supaya anak-anak itu bisa sedikit membuangkan waktunya pagi hari untuk duduk diam ya, nongkrong bersama Tuhan lah istilahnya. Reaksi pertama kali itu melihat karena bentuknya agak sedikit unik ya, ada yang mengatakan Pak ini tugu Monas ya Pak ya, tapi kemudian ada yang mengatakan Pak seperti lilin ya Pak ya. Lalu mereka kemudian ini untuk apa Pak? Ini untuk tempat Bunda Maria supaya kalian punya kesempatan untuk berdoa. Dan mereka senang tuh, setiap hari selalu menunggu kapan jadinya Pak, kapan jadinya Pak, kami ingin berdoa Pak. Dan ternyata setelah jadi satu persatu anak dan datang itu ada yang sendiri, ada yang sama teman-temannya, kemudian mulai berdoa. Selama ini sih tidak ya, karena sebelum bangun ini saya juga berdoa supaya semuanya dilancarkan. Ya mungkin kendala kecilnya hanya karena hujan saja, dan itu pun tukangnya pintar ya, jadi tutup. Jadi walaupun hujan mereka masih bisa bekerja karena ditutup dengan terpal. Kurang lebih ada 3 minggu akhirnya selesai. Perasaan saya sungguh luar biasa, senang sekali ya. Karena apa? Karena akhirnya SD Regina Pacis punya tempat doa di luar ini supaya orang-orang juga bisa datang ke tempat ini. Kalau tadinya kan ini banyak pohon-pohon ya, kalau malam juga agak gelap, suasananya bagaimana gitu kalau lewat di sini ya. Tapi sejak ada Gua Maria ini, ada lampunya, ada tempat untuk berdoa, saya malah betah berlama-lama. Kadang-kadang malam saya suka mampir di sini ya. Kadang-kadang juga saya lihat ada ibu-ibu yang juga dari lingkungan sini datang untuk berdoa, dan itu menambah, waduh kayaknya luar biasa di sini akhirnya ya. Dan yang saya buat di sini adalah patung Bunda Maria Penolong Abadi. Sepertinya jarang sekali ada Gua Maria dengan di dalamnya itu patung Bunda Maria Penolong Abadi. Biasanya Bunda Maria dari Lourdes, Bunda Maria dari Fatima, tapi hari ini dari Bunda Maria Penolong Abadi. Kalau kita lihat nih, Recisian, bentuknya agak unik di sini. Ya, ada malaikat di kiri kanannya, lalu ada Tuhan Yesus di sini, dan kemudian kalau kita lihat di situ sendalnya Tuhan Yesus itu copot. Jadi menurut cerita nih pelukisnya, dia melukiskan bahwa ketika itu Yesus sedang bermain, tiba-tiba dia melihat ada 2 orang malaikat nih datang, ya, malaikat Mikael dengan membawa tombak dan bunga karang, lalu malaikat Gabriel membawa paku dengan salib. Melihat hal itu, anak kecil kan takut didatangi orang yang melayang-layang begitu. Maka dia lari-lari pelukan Bunda Maria, dan dengan keterkejutannya itu dia pegang nih tangannya Bunda Maria erat sekali sambil gemeteran. Saking terkejutnya juga sampai-sampai sendalnya mau copot.
Nah, Bunda Maria yang melihat hal itu juga sangat terkejut juga ya. Dia bisa merasakan betapa Yesus kecil ini sangat ketakutan. Maka dia rapatkan kembali pelukan Yesus ya, sehingga Yesus bisa merasakan keamanan, kedamaian, kenyamanan di dalam pelukan dari Bunda Maria. Maka diharapkan ketika kita datang ke tempat ini, mungkin yang punya beban, punya masalah, punya ketakutan, dengan kasih keibuan dari Bunda Maria, kita bisa menjadi lebih tenang lagi, bisa lebih menata diri untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan mengungkapkan segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Pertama-tama memang untuk anak-anak Regina Pacis, tetapi di luar itu orang-orang di sekitar ini juga bisa datang ya. Kadang-kadang saya suka lihat ada mami-mami yang sambil nunggu anaknya dijemput, mereka duduk di sini untuk berdoa, atau mungkin sore-sore ketika ada orang-orang Katolik juga yang di sekitar ini cukup banyak ya. Jadi mereka sambil jalan sore kemudian mampir ke tempat ini untuk sekedar berdoa, berbincang-bincang. Kegiatan yang bisa dilakukan ya, mereka bisa berdoa pribadi, itu juga antar guru-guru punya rencana juga ingin membawa anak-anaknya untuk satu kelas untuk dua di sini. Selain ini juga ada banyak tanaman-tanaman di sini, mereka bisa diperkenalkan mungkin ini tanaman yang namanya apa, dan mereka juga bisa dilatih untuk bisa menyiram tanaman, merawat tanaman seperti yang dicontohkan oleh Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung sekolah Regina Pacis yang cinta alam. Jadi kalau duduk dekat sini, setidak-tidaknya bisa merasakan saudara angin, saudara pohon yang begitu luar biasa nikmatnya, sehingga bisa menikmati duduk sebentar dengan Tuhan. Kalau bahasa saya tadi saya katakan nongkrong bersama Tuhan. Jadi sekarang nih kami punya tempat nongkrongan baru ya, bukan di kafe, bukan di mall, tetapi di depan Gua Maria untuk nongkrong bersama dengan Tuhan. Harapan saya untuk anak-anak ketika mereka dari kecil sudah dibiasakan untuk berdoa, itu biasanya pengalaman masa kecil itu akan terbawa sampai mereka dewasa, sehingga ketika mereka punya kesulitan, mereka akan ingat nih, oh iya dulu waktu masih kecil setiap kali mau datang ke sekolah saya berdoa. Jadi ketika mereka punya masalah, pasti suatu ketika akan ingat lagi masa-masa seperti itu, entah mereka udah SMP, udah SMA, atau kuliah, atau mungkin sudah berkeluarga. Begitu melihat ada tempat doa atau Gua Maria, maka mereka akan merasa bahwa rasanya saya pengen kembali seperti dulu lagi, di mana saya bisa mengulang satu hal yang indah untuk bisa berdoa bersama dengan teman-teman atau secara pribadi. Dan itu saya rasakan sendiri ya, ketika kecil sudah terbiasa dalam doa, maka sudah besar pun seperti itu. Dan saya juga suka mendengar tanggapan dari orang-orang ya, ketika mereka sekolah di mana ada Gua Maria ya, dari kecil mereka berdoa, dan begitu mereka dewasa pun mereka akan ingat nih, wah dulu nih saya kalau masih kecil ya sebelum masuk sekolah doa dulu. Maka begitu terlintas atau melihat ada tempat doa seperti ini, akhirnya mereka akan, saya pengen untuk merasakan kebahagiaan seperti dulu waktu saya masih kecil. Untuk Regician yang terkasih, hidup di dunia ini begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Sebagai manusia, kita mungkin bisa cari pertolongan kepada manusia, tetapi pertolongan manusia itu terbatas. Maka yang lebih baik adalah kita datang kepada Tuhan untuk bisa minta pertolongan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah, karena kita sebagai orang Katolik, ada satu perantara, yaitu Maria, sebagai seorang ibu yang selalu memperhatikan setiap keluh kesah, setiap keadaan anak-anaknya yang mungkin sedang dalam kesusahan dan penderitaan. Sebagai seorang ibu juga, Maria pasti akan mendengarkan setiap doa permohonan kita dan akan disampaikan kepada Yesus Putranya. Jadi marilah sama-sama, selain kita disibukkan dengan hal-hal jasmani, tetapi kita juga mau untuk mulai disibukkan dengan hal-hal rohani untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Regician, ad veritatem, bercaritatem.